Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, salam untuk kita semua. Salam kemerdekaan, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sedang berbicara tentang harta sejati. Hari ini kita bahas tentang memburu mahkota kehidupan. Katakan, saya pemburu mahkota kehidupan. Ya, you are the hunter of the crown of life. Haleluya. Kalau Anda bukan pemburu mahkota kehidupan, pasti pemburu yang lain. Oke? Dan pastikan Anda adalah the hunter of the crown of righteous. Haleluya. Crown of life. Nah, umat Tuhan, Yakobus 1:12-15 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata bertahan itu dicatat, digarisbawahi, ditandai untuk kita bahas. Sebab apabila ia sudah tahan uji juga dicatat, ditandai, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi yang menghasilkan mahkota kehidupan adalah pencobaan dan ketahanan ujian saudara. Jadi bukan Tuhan yang kasih semau-maunya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, weh ini penatua dong pasti dapat lebih besar. Kau dong tukang khotbah. No. Lalu yang berikut tim worship leader. Dan yang berikut mungkin saudara ke multimedia di atas sebelum penatua. Sebab kalau dia kunci di sana saudara yang kasih, kita tidak bisa apa-apa. Jadi multimedia yang nomor 1, nomor 2 penatua, pembicara, baru yang ketiga sang leader. Meme yang terakhir. No. Mahkota kehidupan itu datang dari ketahananmu menghadapi ujian. Amen. Semakin banyak ujian, semakin bertahan, mahkotamu semakin besar. Kalau tidak dapat jipit, moga-moga bandol, saudara yang kasih. Nggak ada mahkota. Nah, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan yang datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu penjelasan dari bagaimana manusia terseret dalam sejumlah tragedi kehidupan. Karena bukan setan, bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Harimau itu ada di sekitar dirimu sendiri. Itulah sebabnya Anda harus bijaksana. Amen. Untuk membuat dia tenang. Haleluya. Dia ada tapi tidak berfungsi. Wahyu 2 ayat 10c dikatakan, tuh lihat baik-baik tuh. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Kristus telah menunjukkan teladan untuk kita, bagaimana dia mempertahankan bahkan keluar dari penderitaan, penganiayaan, pencobaan, bahkan kematian. Dia martir, dibunuh, bahkan ujian-ujian yang membuat darahnya berubah, keringatnya keluar, berubah menjadi darah. Itu super depression, itu super depresi, super pressure, ya. Tekanan yang membuat darah bisa keluar dari keringat, atau keringat berubah menjadi darah. Ya. Demikian pula setiap orang percaya yang mau mempertahankan imannya, dia akan melewati. Tapi Alkitab berkata, blessed. Alkitab berkata, diberkatilah engkau. Atau berbahagialah engkau. Kata berbahagia dalam version King James Version, itu diberkatilah. Diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Haleluya. Diberkatilah orang yang apa saudara? Bertahan dalam pencobaan.
Bertahan dalam pencobaan itu artinya bukan kalah, bukan dianiaya oleh pencobaan, tapi pencobaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan Tuhan dalam diri orang itu. Mengapa justru diberkati saat-saat bertahan dalam pencobaan? Mengapa? Bukankah dalam pencobaan itu justru menderita rugi, dibully, difitnah, digosip, diambil hak-hak kita, disepelekan, dilihat dengan mata kaki, bukan dengan mata sebelah lagi. Di mana letak kebahagiaan itu? Kalau kita hanya terpaku kepada hal-hal yang jasmani, diterima, disanjung, ditepuk-tepuk dari pundak dan Papa Boy, Mam Boy, ya, Papa sayang, Mama sayang, adik sayang, Om sayang, maka Anda tidak mendapatkan mahkota apa-apa. You lose your crown. Kamu hilang kesempatan dapat mahkota. Justru di dalam kesempatan-kesempatan penderitaan, kesusahan, dibully, difitnah, digosip, disalah paham, disalah pengertian, bukan dari ring luar, ring dalam, saudara ingat. Bahkan dirimu sendiri juga ngamuk dengan kamu, karena kamu mulai membatasi dirimu untuk jangan ini, jangan dalam konteks, misalnya tidur mulai terawat dengan baik, makan mulai diatur dengan baik, saudara kasih, mulai belajar, mungkin menggunakan fasilitasmu dengan baik. Nah, itu semua akan merupakan tanda kutip beban-beban yang menganiayakan. Karena dagingmu tidak suka dengan zona yang persoalan, pencobaan. Dagingmu suka nyaman-nyaman sah atau aman-aman sah. Nah, aman-aman sah itu bagi mereka yang botak di sorga, yang hanya selamat tapi tidak punya apa-apa. Itu kalau mau apa, saudara? Aman-aman sah. Kalau Anda hanya berfokus pada jasmani, Anda tidak akan bisa menemukan kebahagiaan itu, atau tidak akan menemukan mahkota itu. Jadi mahkota itu dia memberikan rasa bahagia. Ya. Nah, mahkota yang didapat dari tadi ujian, pencobaan. Nah, pencobaan di sini adalah bukan karena berbuat dosa, tapi karena menurut kebenaran Allah. Karena kita berburu mahkota kehidupan. Haleluya. Karena kita berburu mahkota kehidupan, maka saudara yang kasih, kita mendapatkan serangan-serangan balik. Kita mendapatkan ancaman-ancaman, tantangan, rintangan, hambatan. Sehingga, apakah kita mau lanjut? Nah, saudara yang kasih, kita harus melihat ini secara pengertian rohani yang benar. Karena ada berkat besar yang sedang menanti kita saat kita menghadapi, berada di dalam kancah ujian, pencobaan, kesukaran, kesulitan. Saudara pernah berdoa, Tuhan berkati saya? Pernah? Pernah juga berdoa seperti Yabes, berkatilah aku berlimpah-limpah? Nah, sarananya Tuhan akan membawa saudara dalam kancah ujian, pencobaan, tekanan, ulikan-ulikan, dan saudara yang kasih, tamparan-tamparan musuh yang membuat telingamu jadi merah, biru, matamu jadi sipit, matamu jadi belong, saudara yang kasih. Rasanya mata itu jatuh, pasang kembali, tapi nggak bisa bikin apa-apa. Hanya tahan. Bukan karena kita berbuat dosa. Nah, seringkali manusia ini lebih suka, atau karena kita berlatar belakang pendosa, orang berdosa, the sinner, maka segala sesuatu dikaitkan dengan apa? Dosa dan hukuman. Dosa, hukuman melahirkan kutukan. Kutukan itu biasanya dari generasi, 2 generasi, 3 generasi. Sehingga rasanya kalau dia miskin, dia susah, sengsara, tidak pernah makan yang baik, tidak pernah hidup yang baik, tidak pernah pegang uang 75.000 atau 150.000 yang satu daun, dia hanya pegang tumpahan besar 2.000, saudara kasih. Tidak pernah melihat yang baik, tidak pernah mengalami mujizat, tanda heran, karena dia beranggapan, oh saya ini masih korban generasi, mungkin generasi setelah saya. Sehingga dia legowo dengan penuh penghayatan akan penderitaan, penganiayaan, kutukan dan rasa bersalah dari generasi berikut sebelum dia, 2, 3 sampai ke dia, dan dia rela tegak-teganian
untuk tidak mempercayai bahwa Tuhan terkutuk karena dia. Karena sudah terbiasa. Apa-apa sih dosa, apa-apa sih dosa, apa-apa sih dosa. Saudara, corona ini meluluntahkan orang yang berdoa dan berpuasa. Saudara doa dengan minyak doa di pagar doa di sana, corona datang kena semuanya. Tidak ada satu kabupaten di Indonesia yang lolos. Memang 12 bulan lalu ada yang lolos. Tapi hari ini semuanya terinfeksi. Lalu Tuhan di mana? Tuhan ada di dalam saya dan saudara. Oke? Nah, jadi saudara lihat, Anda mau diberkati, nah Tuhan izinkan itu semua terjadi. Jadi pencobaan, kesukaran, kesulitan itu adalah bagian keseharian kita. Itu bagian dari refreshing kita. Amin. Saya dengar John Dede, saya amin. Di rumah amin. Saudara lihat, mau tidak mau harus mau. Haleluya. Karena itu cara Tuhan. Jadi, kalau sampai ada dosa, percaya darah Yesus itu menjamin penyucian kita. Amin. Dia sucikan sekali kita mengakui, Tuhan itu menyucikan kita. Haleluya. Amin. Amin. Nah, konsep menjadi orang benar itu saudara mesti tahu. Katakan, sekali saya dibenarkan itu selamanya saya dibenarkan. Sekarang saya tanya saudara, waktu saudara terlahir 1 tahun, 2 tahun, jatuh bangun, mama berani ulang kamu lagi supaya jadi manusia yang lari tidak pernah jatuh? Tidak, bukan? Mama dengan setia menjunjung, membimbing, sewa guru agama, guru les, guru olahraga untuk mendidik kau supaya kau jadi manusia yang tawakal, manusia Pancasilais. Sama waktu kamu dilahirkan kembali, kamu manusia baru. Hanya ada culas-judasnya yang kamu dapat dari sekitarmu, yang tukang culas, tukang judas, tukang jual, tidak mau beli. Karena jual murah, nama orang lain maksud saya. Nah, lingkungan-lingkungan jengkel, marah, dendam, pahit, gosip, fitnah, bully orang itu adalah makanan sehari-hari. Kalau tidak bully, tidak tipu, tidak bikin mob-mob, kejutan, itu saudara tidak bisa tidur. Tidurnya tidak ngorok, gelisah sekali. Sehingga jam 3 pagi mesti kasih kacau dulu lewat Facebook baru tidur. No. Kelemahan apapun dibereskan pada saat kamu percaya. Amin. Dan waktu kamu mempercayai kebenaran kamu, kebenaran itu selalu memerdekakan. Tuduhan dan rasa bersalah selalu membawa orang untuk mengulangi. Bisa ulangi itu? Kebenaran, tuduhan. Jadi kalau Anda rasa bersalah, minta ampun jalan terus, percaya. 20 minta ampun, 30 kamu lakukan. 30 minta ampun, 60. Lama-lama kamu tak berdaya dan engkau berkata, Tuhan di mana engkau? Malaikat bilang, weh tuli buta, Tuhan ada di sini. Hanya dosa kita yang, makanya saudara, saya tidak percaya kalau corona itu Tuhan. Sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah tayangan yang akan membuat kita coba berpikir. Saya tidak percaya corona itu datang dari Tuhan. Tuh nggak punya kutukan lagi. Tuhan tidak punya, semua kutukan sudah ada dalam tubuh Yesus. Amin. Katakan, I am free, no more condemnation. Saya sengaja putar lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh bule supaya kamu iri. Kalau bule begitu menghayati kemerdekaan. Nah, berapa banyak orang menyanyi Yesus baik, tapi sesungguhnya dalam hati bilang dukun masih lebih baik. Karena dukun bawa pergi pulang jawaban. Yesus bawa pergi pulangnya rugi. Rugi apa? Kasih perpuluhan lagi, kasih persembahan lagi, ekstra makan hamba Tuhan lagi. Keliru dulu, keliru. Kamu mesti kembali. Katakan, saya orang benar. Saya bisa bersalah, tapi itu bukan nasib saya. Amin. Kalau kamu tahu begini, sekali kesalahan sudah menjadi buru besar membuat kamu keluar lebih dari orang-orang ini. Berkat itu kita hanya dapat saat kita menghadapi pencobaan di luar. Kita menjadi petarung iman
dan pemburu-pemburu mahkota kehidupan. Nah, katakan masalah adalah ujian. Katakan demikian. Saudara, kalau engkau menghadapi ujian di kelas, tanda mau naik pangkat. Ujian di pegawai negeri itu ada ujian PIM atau apa ya, saya kurang paham. Pak Eben, Pak Faren, mereka tahu itu semua, yang PNS tahu. Tiap kali ada ujian, kamu happy, betul? Hanya orang takut rasanya. Saya temani cucu saya, belajar hari-hari itu dia paling setengah mati, saudara. Tapi giliran ujian dia happy, kenapa? Dia harapkan saya kasih tahu dia, saudara. Sehingga dia happy sekali. Ayo pop, apa pop. Karena dia mengharapkan saya kasih tahu dia. Makanya dia happy. Tapi kalau Senin sampai Kamis, dia sengsaranya bukan main, saudara. Dan pop, jangan kasar dari itu ya. Dia sampai minta tolong dengan saya. Akhirnya saya pahami dia. Tetapi begitu ujian dia happy karena saya bisik-bisik dengan dia. Dan lebih luar biasa lagi, begitu spelling datang, muncul dia punya mama kicirut, dia bilang, besan mau. Karena dia merasa bahwa ada hubungan. Saudara tahu, kalau kamu rasa akrab dengan Tuhan, pencobaan itu menjadi mainan kamu. Ujian menjadi mainan kamu, karena Tuhan akan kasih tahu jalan keluar untuk engkau. Haleluya. Dengar, ujian dan pencobaan itu bukan bahaya, bukan malapetaka. Ujian dan pencobaan itu bukan sesuatu malapetaka, bukan kutukan. Ujian dan pencobaan adalah cara Tuhan menginformasikan hikmat jalan keluar, solusi kemenangan demi kemenangan dalam hidup engkau. Katakan amin. Itu dong, amin. Seperti cucu saya, dia happy kalau ujian datang. Malah dia, Pop besok ujian, sonde besok baca. Awi. Amin. Jadi saudara lihat, melihat masalah itu sebagai cobaan. Di dalam ujian ada cobaan. Coba katakan demikian. Makanya cobaan itu bukan ujian. Kalau ujian pasti ada cobaan. Amin. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu, ia menghancurkan seluruh persediaan makanan. Lalu diutusnyalah seorang mendolimi mereka Yusuf. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas istananya, wow, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar, wow, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara lihat, Yusuf, dia sangat memberi contoh dan inspirasi. Ujian dan pencobaan, ujian dan godaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Tahukah Anda bahwa Tuhan sangat caring dengan saya dan saudara? Percayakah Anda dan tahukah Anda, percayakah Anda bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita? Katakan, my God very care of me. Haleluya. He caring for you. Haleluya. Namun ada kalanya Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang sangat sulit dipercayai. Kenapa ini mesti terjadi pada saya yang seperti ini? Kenapa tidak terjadi dengan itu tetangga satu? Kenapa tidak terjadi dengan orang lain, bangsa lain, negeri lain, keturunan lain, orang lain, dengan proyek lain, dengan orang lain punya karya? Kenapa mesti terjadi dengan saya? Saudara, ada kalanya. Apa saudara? Ada kalanya. Apa? Tuhan menempatkan, seperti Yusuf, Tuhan menempatkan dia. Haleluya, yes. Saudara, ingat pencobaan yang datang ke dalam hidup Yusuf, bukan? Dia orang yang bagaimana? Saudara masih ingat? Dia orang yang muda, energik, ganteng lagi. Wah, saya yakin kalau Yusuf hidup di zaman sekarang, followernya itu mungkin 100 juta bisa 1 miliar, saudara.
Yusuf hidup dari pemasukan itu sudah, itu tiap kali Yusuf keluar TikTok, dalam 10 menit 10 juta orang nonton. 10 bulan 1 miliar nonton. Sangat mantap. Dia menjadi idola, dia menjadi favorit ayahnya di rumah. Bahkan dia menjadi orang yang dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga mereka mau menjual dia. Saudara masih ingat bukan? Dan bahkan dia dijual sebagai budak. Dibawa jauh dari rumah lagi. Orang yang dia kasihi tidak tahu menahu soal dia bertahun-tahun. Dia dijual sebagai budak. Bahkan ketika dia menjadi pembantu di rumah tangga, dia digosip saudara oleh majikannya, merayu dia, menggoda dia. Sup. Saudara, Yusuf bilang beta bukan sup, beta Yusuf. Oh Yusuf. Saudara, dia digoda, akhirnya dia dipenjarakan dan difitnah, saudara. Masuk penjara bertahun-tahun. Dia dikecewakan oleh seorang laki-laki yang mau mati, mau dihukum, tapi dia bernubuat, menerjemahkan impiannya, lalu selamat. Itu laki-laki keluar, dia lupa Yusuf, saudara. Saya harap itu laki-laki jangan ada di sini. Saya harap itu bukan jemaat di sini, saudara kasih. Yusuf kecewa karena satu janji perpuluhan, saya kasih perpuluhan. Janji ini saya kasih, hanya Yusuf hanya bawa di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan Yusuf. Lalu dia angkat tangan kembali berharap kepada Tuhan. Tapi paling tidak Yusuf pernah kecewa, dibohongin. Sampai Mazmur 105 ayat 19 berkata begini. Coba baca ayat itu. Kuat, coba mulai. Firman Tuhan sudah genap, janji Tuhan membenarkan saya. Coba katakan demikian. Pakai gerakan sendiri, pakai gerakan sendiri. Firman Tuhan sudah genap dan membenarkan saya. Yeay. Nah, tidak pakai W kan, mesti pakai E, saudara kan kasih. Nah, saudara, Tuhan sedang menguji ayat 19 sampai firman-Nya sudah genap, janji Tuhan membenarkan dia. Haleluya. Izinkan janji Tuhan membenarkan engkau. Kalau janji Tuhan membenarkan engkau, lebih dari SK pemerintah manapun, lebih dari siapapun yang pernah hebat di bawah kolong langit, surat keputusan Tuhan tidak ada catatan bawahan, nanti ditinjau sesuai dengan bisikan malaikat. Nggak ada, saudara yang kasih. Ketika Tuhan membenarkan dan memberkati engkau, dunia katakan you are blessed, you are happy, I want to be like you. Engkau diberkati, engkau bahagia, aku mau seperti engkau. Haleluya. Amin. Engkau diberkati, tidak ada lagi koreksi dari siapapun termasuk Tuhan. Ketika Tuhan memberkati engkau, Tuhan sudah cuci tangan. Tuhan tidak mau campur-campur lagi. Tuhan percaya itu berkat kamu akan pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Ketika Tuhan memberkati engkau, Tuhan cuci tangan. Tuhan tidak kontrol kamu lagi. Karena Tuhan itu kaya. Dia tidak pernah, semakin dia memberi, semakin dia berlimpah. Semakin dia beri, identitas dan kepribadiannya semakin kokoh. Identitasnya ditunjukkan dari karakter yang dia mainkan. Haleluya. Nah, umat Tuhan, Tuhan akan menempatkan kita di wadahnya dan iman kita diuji di sana. Haleluya. Siap, saudara yang kasih? Tuhan akan bawa Anda untuk masuk ke dalam sebuah keadaan Anda akan diuji. Anda akan ditawarkan kesempatan untuk Anda akan membuktikan apakah imanmu bekerja. Nah, ada dua berkat yang akan kita terima saat kita menghadapi pencobaan. Saudara yang kasih, dua berkat. Apa saudara yang kasih? Dua berkat besar ini, saudara yang kasih. Saudara mesti ingat baik-baik. Yang pertama, ini dia. Yang pertama apa? Coba baca kuat. Karakter tahan menguji adalah berkat yang tak dapat diganti dengan apapun. Coba katakan demikian. Karakter tahan uji pada saya tidak dapat diganti oleh apapun, siapapun, dan bagaimanapun. Haleluya. Itu luar biasa. Amen. Itu luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Ujian, pencobaan, kesukaran, kesulitan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berapa lama dia bilang? Seketika, sekejap mata saja. Haleluya.
Maksud semua yang sekejap mata, ujian, pencobaan, kesukaran, kesulitan, kesengsaraan, di zona yang tidak nyaman itu, maksudnya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dalam api pengujian, api pencobaan, api kesukaran, api persoalan, api rintangan, api hambatan, rintangan, sampai kamu asli jadi emas. Yang emas katakan amin. Yang lumpur jangan katakan amin. Lumpur jangan dibawa pulang, emas dipegang dan bawa pulang. Haleluya. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan kapan? Haleluya. Coba lihat saya dan jawab saya. Kapan engkau akan dipuji-puji? Pada waktu dia datang, dia katakan, I bless you all Victor Life people. I bless you. I call you blessed. Mungkin sekarang orang menilai kamu dengan kalkulator. Orang menilai kamu dengan ini dan itu. Orang menyepelekan kamu, membuang kamu, menolak kamu. Orang tidak membuat daftar tentang kamu. Bahkan kalau ada daftar itu daftar kesalahan dan kekurangan kamu. Tapi dengar, masa itu tidak lama akan datang. Yesus datang, dia akan pegang engkau dan dia hapus air mata dari matamu dan katakan, you are blessed, you are accepted in my life. Haleluya. Amen. Puji-pujian. Kenapa? Itu puji-pujian bukan datang dari saudara kolusi nepotisme. Itu puji-pujian datang karena engkau bertempur, engkau petarung iman, engkau pejuang iman, engkau tuli terhadap gosip, tuli terhadap fitnah, buta terhadap kemuliaan dunia. Engkau juga tidak punya kata-kata caci maki, tapi engkau punya kata-kata, you are blessed, you are blessed, you are blessed, I love you, I forgive you. Haleluya. Kasih pujian karena kau percaya, katakan amin. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, sebelum pencobaan itu datang, Anda jangan berkata, saya kuat. Tapi setelah pencobaan itulah, baru engkau berkata, aku kuat. Nah, kemenangan kita itu bukan nanti. Kemenangan kita, katakan kemenangan saya atas ujian dan pencobaan, sudah ada jaminannya. Karena saya berjalan di atas rel kemenangan. Yesus telah memulai bagi saya. Dan karena dia telah memulai pekerjaan kemenangan bagimu dan bagiku, dia Allah yang bertanggung jawab untuk men-caring engkau, melove engkau, mencintai engkau, menasihati dan mengangkat manakala engkau jatuh. Dia taruh engkau di pundaknya, dia mengelu-elukan dan katakan, maju, go to accomplish my purpose. Because I am with you, I love you, I bless you. Hallelujah, I'm proud of you. Aku bangga akan engkau yang bertahan untuk berapa lama saudara? 20 tahun, 30 tahun? Untuk seketika. Untuk berapa saudara? Seketika. Karena dibanding dengan triliun tahun yang tidak akan habis-habisnya untuk seketika. Jadi kalau persoalan di dalam rumah tanggamu, lihat kepada istrimu dan katakan, untuk seketika saya. Kalau ada kesukaran, istri bilang kepada suami, papa, kita ada kesukaran uang, kesukaran ini, kesukaran, bilang untuk sementara. Ketika engkau bilang untuk sementara, suamimu jadi muda kembali. Tapi kalau engkau stres dan mulai berkata hanya ini begini, suamimu yang belum tua sudah keburu tua. Lihat dari samping, apalagi dari muka. Haleluya. Katakan, kemenangan saya dijamin oleh kemenangan Yesus. Jadi bertempur itu sudah pasti menang. Saya membaca salah satu Sri Kandi kita yang menang kemarin dalam piala itu kemarin, saudara, Olimpiade. Dia 3 tahun yang lalu tuh sudah mau gulung tikar karena dia beranggapan bahwa saya ini sudah tidak masuk daftar lagi. Tapi pelatih bilang, come on, go, dan tidak tahu. Dengar, yang mengecewakan itu adalah tangga untuk membuat engkau sukses. Amin. Jadi jangan buru-buru minggat, jangan buru-buru lari, jangan buru-buru menyerah. Dan cari pertempuran yang lain. Menangkan pertempuran, selesaikan pertempuran ini. Amin. Artinya apa? Selesaikan bisnis itu, jalankan hubungan itu, menangkan perkara itu, menangkan pergumulan itu. Haleluya. Bagaimana caranya karakter tahan uji itu akan muncul? Saudaraku yang kasih, karakter tahan uji itu
diperkuat atau dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang bagaimana? Ajaib, dahsyat. Pencobaan yang bagaimana? Yang hebat, yang luar biasa. Yang biasa, yang masif. Yang tidak melebihi kekuatan malaikat. Betul? Kekuatan siapa? Yang manusia katakan saya kuat. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan uang, kekuatan dompet, kekuatan pengaruh, kekuatan intelektualmu. Tuhan memberikan kepada engkau tidak melampaui kekuatanmu. Baca selanjutnya, bilang apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu apa? You able to cope it. Engkau dapat mengkudeta persoalan saudara. Haleluya. Engkau bukan menangkan persoalanmu, engkau kudeta persoalanmu. Sebelum dia menang, engkau katakan, saya kudeta persoalan saya. Haleluya. Ada 2 kebenaran dalam ayat ini, saudara yang kasih. Ada 2 kebenaran yang saudara bisa dapatkan dari ayat ini, ya. Yang pertama, tidak ada pencobaan yang unik. Yang pertama apa? Yang kedua, ada waktu dan cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Dengar saya. Dengar. Ada bilang, Kak John, wih, persoalan rumah tangga nih, saya sudah terlalu ngeri. Saya bilang, omong kosong. Wih, Kak John, ini penyakit semua mati. Bohong. Wih, Kak John, BP utang terlalu banyak. Bohong. Wih, Kak John, semua dunia membenci saya. Bohong, hoax. Wih, Kak John, beta lihat BP masa depan ini berat. Bohong, bohong, itu hoax. Kak John, ini persoalan terlalu ajaib. Bohong. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tidak ada persoalan, ujian yang... Saudara, persoalanmu biasa saja. Katakan ujian dan pencobaan itu biasa saja. Amin. Jadi kalau ada kesukaran pakai narasi begini. Saya mau ajarkan saudara hari ini begini. Narasinya begini. Kalau saudara kesukaran, kesulitan, kata begitu. Apa kabarnya? Biasa saja. Apa kabarnya? Artinya ada ujian pencobaan, tapi dianggap apa? Biasa saja. Karena seperti biasanya Tuhan memberi jalan keluar. Tepat pada waktunya sesuai dengan cara Tuhan. Bukan cara janji-janji bohong. Tiba-tiba ada SMS masuk, transferlah 5 juta, kamu akan dapat 50 juta. Tiba-tiba ada berita masuk, nomor kamu menang undian, dapat 189.000. Tapi transfer 289.000. No. Saya mau mengingatkan saudara. Dengar. Cara Tuhan itu unik. Tapi Anda dapat merasakannya tepat pada waktunya. Yang penting jawabannya. Coba katakan demikian. Yang penting apa? Caranya saudara jangan atur Tuhan. Jangan menjadi arrangementnya Tuhan. Tuhan tolong atur ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak buat, saya tidak akan perjamuan. Saya perjamuan pakai topi merah dan sopi keras. Tahu? Tuhan tolong Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong ini tahun awal, saya ganti agama. Dan saya akan provokasi Tuhan punya umat. Itu yang tukang pimpin pujian saya cari, yang tukang pimpin doa saya cari. Saya akan goda mereka duluan. Biar kita lawan sama kau Tuhan. Kau tahu saya ini apa juga. Saudara, berhenti menganiaya Tuhan dengan menakut-nakuti pindah agama, tidak mau berdoa, tidak. Semuanya itu diperlukan oleh engkau. Tuhan tidak punya agama, Tuhan tidak punya semua yang lain. Kalau tidak ada juga Tuhan bisa bangkitkan kayu batu untuk puji Dia. Tidak hanya bilang amin ya. Oh, dong catat semua. Jadi saudara yang kasih, begini.
Ujian-ujian itu biasa saja. Katakan. Dan saya tidak mau tahu cara Tuhan bagaimana. Karena saya bukan Tuhan. Saya anak Tuhan yang mempercayai Bapa saya adalah Tuhan yang punya jalan. Saya tidak tahu. Tapi pasti ya pada waktunya. Semua amin. Tidak ikuti lagi yang pertama tadi ya. Jadi santai aja. Sampai orang bilang, wih, ini satu nih karena ujian tantangan. Lu makan apa? Saya yang makaroni, makanan rohani. Yang kedua, ada waktu. Yang ketiga, saudara yang kasih, ya, atau yang berikut maksudnya, ada mahkota kehidupan. Jadi, tadi saudara masih ingat bukan? Yang pertama, ujian yang kita alami, tantangan godaan yang kita alami itu semua menghasilkan karakter. Katakan, ujian pencobaan menghasilkan karakter yang kuat. Katakan. Dan yang kedua, ujian dan pencobaan memberikan kepada saya mahkota kehidupan. Katakan, ujian dan pencobaan memberikan kepadaku mahkota kehidupan. Orang-orang yang menerima mahkota kehidupan yaitu orang-orang yang bertahan melewati pencobaan dan yang mengasihi Tuhan. Dia memberikan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah alasan mengapa kita terus berjalan, jangan berhenti. Haleluya, katakan amin. Kapan kita menerima mahkota kehidupan? Nanti di surga kah? Bukan. Pada waktu Anda menang atas setiap persoalan dan ujian serta godaan-godaan dengan berbagai macam versi bentuk dan kelasnya dalam hidup saudara. Haleluya. Penatua punya godaan tuh versinya berbeda dengan Anda. Anda punya godaan berbeda dengan penatua. Semuanya kelasnya berbeda-beda. Tapi percayalah, Allah tidak pernah salah. Haleluya. Allah tidak pernah menggunakan software yang salah. Semuanya dapat dioperasikan. Haleluya. Dengan cara Tuhan, masalah apapun. Itulah sebabnya, kapan kita menerima mahkota kehidupan? Nanti di surga. Sekarang di bumi ini, yaitu Alkitab mencatat saudara yang kasih, ketika kita bertahan melewati, mengakhiri kehidupan kita, lewati pencobaan itu, dan akhirnya kita menerima, bahkan mengakhiri hidup jasmani di dunia ini, baru saudara yang kasih selesai. Kita tidak akan lagi menghadapi ujian dan pencobaan. Mahkota kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan Allah, sifat-sifat Allah, Zoe life. Hidupnya Allah, itulah mahkota kehidupan. The crown of life is the life of God Himself. Zoe life, katakan hidup Allah sendiri dalam hidup saya. Katakan. Jadi engkau menerima mahkota. Mahkota itu adalah apa saudara? Kehidupan Allah yang ditransfer ke dalam hidupmu melalui dua hal tadi itu. Ujian, tantangan, hambatan, dan rintangan. Dan munculkan karakter yang mulia dalam hidupmu. Dan engkau mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu Allah sendiri. Haleluya. Tidak ada sakit penyakit dalam kehidupan Allah. Amen. Jadi saudara kekasih, kita dimahkotai dengan kesehatan ilahi. Haleluya. Sifat Allah adalah kasih setia. Kita akan dimahkotai dengan kasih setia dan kebaikan Allah. Jangan menyesal dengan apa yang sedang engkau alami hari ini. Jangan karena ada penderitaan, kesukaran, kesulitan, engkau mulai lari dari firman. Percaya firman Tuhan akan terjadi tepat pada waktunya. Nubuatan yang kau terima, Tuhan akan genapi. Haleluya. Katakan amin. Masih banyak lagi yang akan kita terima dari Zoe Life itu saudara yang kasih. Tetapi bersukacitalah sebab ada blessing in disguise. Katakan, ada berkat yang tersamar. Ada berkat yang disamarkan. Ujian pencobaan itu adalah samaran dari berkat. Berkat datang dengan menyamar sebagai ujian dan persoalan. Itulah sebabnya welcome pencobaan. Haleluya. Welcome tantangan rintangan. Selalu. Kenapa? Karena dengan demikian kami dikenal sebagai orang penerima-penerima kebahagiaan yang tulen. Haleluya. Karena itu jangan takut. Welcome pencobaan. Bilang kiri kanan. Welcome pencobaan. Jangan mempersiapkan dirimu untuk lari dari persoalan. Ada orang takut bertengkar dengan istri sampai dia diam. Gara-gara diam, istrinya bilang, hei, lusu-bisu nih. Persoalan baru lagi. Saudara kasih.
Ada orang takut berdosa sehingga tidak ke pasar. Akibat tidak ke pasar, dia lapar. Saudara, Anda tidak boleh setting hidupmu untuk lari dari persoalan, tetapi setting dirimu untuk mengelola persoalan. Amin, saudara? Amin. Jangan juga tantang-tantang persoalan. Bilang kepada suami atau istrimu, lu mau marah-marah sudah besok siap. Dia bilang sampai sama kayu. Jadi saudara kekasih, kalau sudah tahu di pasar itu banyak godaannya, maka saudara mau siapkan diri. Di pasarnya mau beli apa? Sudah tahu memang toh? Jangan beli tahu dan tempe keliling semua. Mampir di tukang kredit lagi, ambil gayung bu, jepit bu, semua di kredit sampai dia pulang rumah tuh buka pintu kredit. Itu pencobaan yang didatangkan dari dirimu sendiri karena kamu tidak dipersiapkan dengan baik. Makanya kadang-kadang ada suami yang bijaksana, mah aku tunggu di auto aja ya, maksudnya supaya lupi cepat. Kalau kau dua supi ini suami jalan, angkat 2 tas kiri kan pinggul sampai Aci bilang ini kuli kok, ini nona. Baru dia kasih, itu lu mau pakai celana pendek yuk kan orang panggil lu kuli. Kok habis beta masih mandi disuruh cepat no, apa lagi? Harus mempersiapkan diri untuk hadapan pencobaan itu apa? Memperkatakan firman senantiasa. Hidup dalam hadirat Allah. Percaya sesuatu yang baik, sekalipun ada samar-samarnya tidak baik. Benci itu bukan benci, benar-benar cinta. Wah, lagu lama, tapi nggak apa-apa, bisa diangkat kembali juga saudara-saudara. Itu yang namanya berkat di balik kesukaran. Amin. Jadi jangan setting dirimu untuk lari dari persoalan. Beta mau pulang rumah, sebab pulang rumah itu bertekar. Itu sudah persoalan. Tidak pulang rumah saja sudah apa? Persoalan. Apalagi tidak pulang rumah, di rumah orang lain. Jadi saudara yang kasih, setting dirimu sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Amin? Yang mengerti bisa katakan amin? Nah, jadi saudara yang kasih, saya lengkapi dengan begini. Memiliki mental pemburu mahkota kehidupan. Yang pertama yang perlu aku setting begini. Apa di situ? Menghadapi setiap hari dengan harapan positif. Harapan positif begini. Kadangkala saudaraku yang kasih, komunikasi itu ada orang yang kalau saya tuh omong saya isi going aja. Nah kadang-kadang ada suami, dia memberikan respon yang, Pak mas mau demeta jalan ke sana. Soalnya mama tunggu di rumah. Hah? Lu son cinta sama metalik? Woi pas lu asal perempuan. Ya, karena dia pikiran itu praktis. Dia pergi ini, dia ketemu di Pungkawan, dia bikin proyek ini, begini. Jadi pas lu tanya bilang mau pergi ke sana, dia bilang tunggu saya di rumah. Kan dia pikiran bagus toh. Pak di rumah lu maisi, lu pun kuku, lu pun jari, lu pun rambut dan semua itu cuci bersih, rapi. Dia pergi pulang bosan dua happy. Jadi pikiran tuh yang positif. Jadi dia oh baik, terima kasih Pak. Jadi beta tunggu di rumah. Mau makan apa Pak? Beta masak. Haleluya. Jadi ambil tuh yang positif. Yang, pas lu pikir lu bukan orang main juru, minum mabuk, begini. Aduh, itu terlalu melebeh. Ini kalau ada syuting ini, syuting dekat-dekat mata dong kota mulia dong muka karman. Haleluya. Amen. Jadi mental tuh yang isi going saja. Kak John ini orang son pernah datang di gereja lah. Ya kok ada online memang son datang. Sudah mau apa lah? Oh dia son pernah ikut Zoom. Oh dia ikut YouTube. Oh dia son ikut YouTube dan Zoom. Oh sudah mungkin dia son ada paket. Oh dia ada paket. Oh dia pun HP rusak. Oh dia pun HP son bisa perbaiki. Oh son dia tuh mau kembali kepada alam. Son punya apa-apa. Puji Tuhan. Beta percaya dia tuh setia kok. Haleluya. Amen. Itu yang membuat kamu enjoy. Be positive always. Amin. Suami boleh pulang sama kasih keluar anjing dong semua. Kolacak dia ada di mana? Anjing yang namanya Facebook, Instagram. Mulai cerita. Bahkan sekarang ini saudaraku sudah ada itu program yang kalau kamu di mana? On the way. Padahal dia ada tidur ada mandi. Pakai itu. Sampai saudaraku no way. Percayalah yang positif saudaraku yang kasih. Karena kamu anak Tuhan, amin.
Tuhan menjaga engkau. Yang kedua, bermental apa? Yang kedua, come on, go. Yang kedua bilang apa? Baca. Memiliki pemahaman yang benar tentang masalah yang dihadapi dan mengetahui cara mendekatinya dengan firman Tuhan. Kenal itu firman Tuhan. Masalah menyangkut hukum, firman bilang apa? Menyangkut sosial, firman bilang apa? Menyangkut kesehatan, kesehatan jantung, paru, kesehatan perut, kesehatan itu organ-organ dalam perut, itu cari tahu firman-firman. Semua firman itu ada, saudara yang kasih. Amin. Mulai dari bikin jalan raya sampai jintan, pulang kuat, semua ada dalam firman. Cari tahu firman. Lalu yang ketiga apa lagi, saudara yang siap? Yang ketiga apa dia bilang? Coba baca kuat. Pengendalian diri dan bertekad untuk apa? Menang, tidak peduli berapa sulitnya situasi yang dihadapi. Dia punya mental. Pokoknya begini, simpelnya begini. Apapun terjadi, ujung-ujungnya menang. 2, 3 katakan. Jangan ujung-ujungnya uang. Menang. Kan santai. Ada laporan, mama kau tempuh anak yang besar begini. Tenang, apa-apa, nanti dia jadi penatua. Mama kau tempuh anak rumah tangga begini. Tenang sah, nanti dong jadi sorga di bumi. Papa, bisnis papa sekarang sudah begini. Orang bilang amburadul, tenang saja. Tuhan lagi rubah mindset kita, haleluya. Amin. Jadi saudara, di ujung setiap persoalan atau setiap pertanyaan ada jawabannya. Kalau tidak ada jawaban, guru hanya main-main saja. Bukankah Roh Kudus adalah guru kehidupan kita? Dia akan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, saudara yang kasih, pengendalian diri dan bertekad untuk menang. Tak peduli. Yang keempat apa? Mengusir semua hal negatif dari kesadaran Anda dan fokus kepada firman Tuhan. Ya. Yang negatif, yang rasa, buang semuanya itu. Belajar mempercayai Tuhan. Haleluya, amin. Belajar mempercayai orang lain. Saya telepon dia tidak angkat. Ya bisa saya dia sibuk. Saya kirim berita atau saya kirim paket tidak ada jawaban. Bisa saja mungkin salah alamat. Semua pokoknya berantas yang negatif, kenakannya baru Anda mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih, ada seseorang yang bernama Dr. Richard Teo Keng Siang. Richard Teo Keng Siang adalah seorang yang berjuang dan sukses sebagai dokter kecantikan di usia 40 tahun. Dia sudah menjadi orang yang kaya raya, masih single tapi sudah memiliki segalanya. Dr. Richard Teo Keng Siang menjaga kesehatan tubuhnya setiap hari dengan mengikuti fitness. Ia adalah orang percaya yang berusia yang sudah 20 tahun tidak ke gereja karena merasa hebat. Dr. Richard Teo Keng Siang pernah berkata dengan angkuhnya, coba kita lihat apa yang Tuhan akan lakukan untuk membuat saya ke gereja. Ia menantang Tuhan dengan perkataannya. Maret tahun 2012, ia merasa di tubuhnya ada yang tidak enak. Setelah diperiksa, ia ternyata terkena kanker stadium 4. Awalnya ia menyangka dan menyalahkan Tuhan. Sampai akhirnya ia sadar bahwa itu cara Tuhan. Menurut dia, itu cara Tuhan untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Tanggal 16 Oktober 2012, ia meninggal dunia di usia 40 tahun. Tetapi kesaksian hidupnya yang diubahkan Tuhan menjadi kesaksian yang menyadarkan banyak orang. Sebelum ia meninggal, ia berkata, dengar baik-baik. Sebelum ia meninggal, ia berkata, hidup tanpa Tuhan kosong. Ayat kesayangannya Yakobus 1 ayat 12. Coba kita lihat video ini. Hidup bukan hanya tentang uang. Menjadi sukses dan kaya tentu jadi impian semua orang, tapi kekayaan ternyata bukan segalanya. Hal inilah yang diutarakan seorang dokter bernama Richard Teo Keng Siang. Sejak muda, dia sudah berhasil menjadi jutawan dan memiliki mobil mewah karena pekerjaannya sebagai dokter. Alih profesi dari dokter mata jadi dokter kecantikan ternyata membuat keuangannya semakin menanjak. Pada tahun pertama, klinik kecantikannya mendatangkan banyak keuntungan baginya.
Pada tahun 2011, ia dikagetkan dengan kabar kalau ternyata ia mengidap kanker paru-paru. Dirinya dan istri terkejut karena sang dokter tampak terlalu sehat. Dia pun merasa kesakitan secara fisik dan psikis karena pengobatan kemoterapi yang harus dijalaninya. Terlebih ia tahu kalau umurnya tinggal sebentar lagi. Dikutip dari Asia One, dokter menceritakan pengalamannya. Sang dokter menjelaskan bahwa pada akhirnya ia menemukan arti dari kehidupan. Dia menyadari bahwa kekayaan dan uang bukanlah segalanya. Menjadi dokter memang seharusnya bertujuan untuk menolong pasien dan tidak semata-mata untuk harta. Dia berharap cerita hidupnya bisa membuat dokter generasi muda merubah mindset mereka. Dan untuk orang-orang yang sehat, semoga mereka bisa lebih menghargai waktu dan dapat bersyukur dengan apa yang mereka miliki sekarang. Yang jadi peninggalan paling berharga, meski dirinya telah meninggal pada tahun 2012, kisah hidupnya diangkat kembali agar terus bisa menjadi pelajaran untuk generasi selanjutnya. Haleluya. Saudara lihat, pada akhir hidupnya dia berkata, hidup tanpa Tuhan itu kosong. Saya mau mengingatkan kepada kita semua, ada satu yang tersisa di dalam Tuhan, yang Dia tidak berikan kepada manusia, yaitu kedaulatannya. Kedaulatan Allah tidak pernah diberikan kepada manusia. Dia berdaulat. Katakan, Tuhan berdaulat. Kedaulatannya kita tidak dapat pahami, tapi benar-benar Dia Allah yang berdaulat. Anda tidak perlu pusing untuk mencari tahu kedaulatan Allah itu pada case apa, pada persoalan apa. Tak perlu. Karena kedaulatan Allah yang Dia miliki semata-mata untuk kebaikan umat manusia, kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Amen. Katakan, you raise me up. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to overflowing sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can. Ulang katakan. And I am down and all my soul so weary. When time has come and my heart burdened me. Mari kita nyanyikan lagu ini menjadi When I am still and quiet in the silence, I need you come and sing a while with me. Haleluya. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to overflowing sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up
tidak pernah membiarkan pundaknya tanpa engkau. Tuhan selalu menopang engkau dengan pundaknya. Dia bilang, come, sit on my shoulder. Datang dan duduklah di atas pundakku. Tuhan memberikan pundaknya untuk engkau terus naik dan bukan turun. Kasih pujian bagi dia, come on. Thank you, Lord. Terima kasih buat kebersamaan kita. Pulang dengan saudara sudah ada di rumah, kiranya Tuhan menyertai Anda kemanapun Anda melangkah minggu ini. Anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai engkau. Tuhan mengarahkan langkah-langkahmu dengan kemenangan, dengan hikmat, dengan tuntunan Roh Kudus, membawa engkau untuk menjawab, menghadapi setiap tantangan, hambatan, rintangan, godaan sehari-hari dalam hidupmu. Engkau cakap menanganinya, karena Tuhan setia, tidak akan pernah memberikan kepadamu ujian, pencobaan, godaan melebihi kekuatan mentalmu. Milikilah mental seorang pemburu mahkota kebenaran. Engkau mempositifkan setiap pikiran-pikiran yang baik. Engkau mencari firman Allah dan engkau memiliki firman Allah, dan engkau menganggap bahwa akan ada jawaban Tuhan dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Segala persoalan dapat kutanggulangi dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. You are blessed, you are prosperous, you are healthy.